Halo sahabat Mido, kembali lagi di podcast Baca BC Mabicara. Podcast santai tapi penuh makna dari kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol seru seputar peran penting dari TIKIM atau Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian. Dan bagaimana peran dari kehumasan dalam menjaga citra positif dan membangun kepercayaan publik terhadap layanan imigrasi. Dan hari ini sudah hadir narasumber yang berpengalaman di bidangnya, Kepala Seksi Teknologi dan Informasi Keimigrasian, Ibu Hijrana Rahim. Mari kita dengarkan langsung cerita dan pengalaman menarik di balik layar pelayanan keimigrasian yang makin modern dan transparan. Sebelum kita membahas lebih jauh, terlebih dahulu mari kita mengenal sosok Ibu Hijrana Rahim. Beliau pernah bersekolah di SDN 004 Polowali, SLTP Negeri 1 Polowali Mandar, SLTA Negeri 1 Polowali Mandar, dan S1 di Universitas Satria Makassar. Selamat siang Ibu Ira, bagaimana kabar tak hari ini? Selamat siang Kiki, terima kasih. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah, kareba madeceng. Dan mungkin Ibu bisa cerita sedikit tentang perjalanan karir tak sebelum akhirnya menjabat sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian yang tentunya mungkin bisa menginspirasi sahabat-sahabat media di luar sana, khususnya sebagai seorang wanita karir nih Bu. Bisa di-sharing pengalamannya. Baiklah, saya akan menceritakan sedikit tentang perjalanan karir saya sampai saat ini menjabat Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Keimigrasian. Di tahun 2006, saya diterima menjadi CPNS di kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Sulawesi Selatan. Waktu itu saya mendapat SK penempatan di Lembaga Kelas 2B Polewali. Jadi waktu itu saya belum masuk di imigrasi. Setahun kemudian saya terangkat menjadi PNS. Setelah itu saya dipindahkan ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Di tahun 2008 bersamaan dengan terbentuknya kantor imigrasi kelas 2 Polewali Mandar, saya dipindahkan kembali ke kantor imigrasi. Di sanalah pada saat itu di tahun 2009 saya mencoba untuk mengikuti tes pendidikan dasar keimigrasian dan alhamdulillah saya lulus. Hingga di tahun 2012 saya mendapat SK pertama itu mutasi ke Jakarta, tepatnya di kantor imigrasi kelas 1 khusus Soekarno-Hatta. Kurang lebih setahun di sana saya dipindahkan ke Makassar di tahun 2013 awal. Di Makassar itu saya bertugas kurang lebih 2 tahun. Di sana juga saya melanjutkan pendidikan dasar keimigrasian lanjutan itu hingga di awal tahun 2015 saya kembali mendapat SK mutasi ke Pulau Bali. Di Bali saya bertugas di kantor imigrasi kelas 1 khusus Ngurah Rai. Di sana saya bertugas kurang lebih 2 tahun. Setelah itu saya kembali ke Pulau Sulawesi dan bertugas di kantor imigrasi kelas 2 TPI Parepare. Jadi sebelumnya saya sudah pernah bertugas di sini selama 5 tahun. Di tahun 2021 saya mendapat amanah promosi jabatan kembali ke Polewali Mandar sebagai Kepala Subseksi Teknologi Informasi Keimigrasian. Di sana banyak memberi pengalaman berharga tentang bagaimana cara memimpin tim, terus bagaimana cara saya membangun inovasi, terus beradaptasi dengan teknologi keimigrasian yang semakin berkembang. Sehingga hingga akhirnya di tahun 2025 awal, tepatnya di bulan Maret, itu saya kembali mendapat promosi jabatan sebagai Kepala Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian itu di sini di Parepare. Jadi saya kembali lagi ke Parepare. Jadi saya sudah 2 kali, ke Polewali Mandar juga sudah 2 kali. Ya mungkin itu. Luar biasa sekali ya sahabat Mido. Ternyata panjang sekali ya Bu perjalanan karirnya sampai akhirnya jadi kepala seksi. Dan pastinya sebagai seorang wanita itu tantangan yang berat ya. Betul. Dan mungkin Bu bisa diceritakan pengalamannya selama berpindah-pindah tempat kerja sebagai seorang ibu. Tantangan apa yang Ibu hadapi? Harus meninggalkan keluarga. Kalau bercerita tentang pengalaman terus tantangannya itu ya
memang akan membuat saya sedih dan teringat Iya. kembali masa-masa di mana saya harus meninggalkan anak saya yang masih kecil. Waktu itu saya bertugas di Bali. Anak saya masih berusia 5 tahun. Yang pertama, yang kedua itu 3 tahun. Saya harus meninggalkan anak-anak. Saya titip sama orang tua. Sedangkan suami bertugas waktu itu di Makassar. Jadi kami 3 tempat anak-anak saya titipkan di Polewali Mandar. Saya sendiri bertugas di Ngurah Rai dan suami ada di Makassar. Tapi semua itu dapat kami jalani dengan keikhlasan. Suami juga ridho, keluarga mendukung, suami, anak-anak juga. Yang paling sedih itu pada saat saya akan kembali lagi bertugas ke Bali, saya akan berkata sama mama, "Ma, titip anak-anakku, tolong dijaga. Mungkin sekitar 2 bulan lagi saya akan kembali untuk melihat anak-anak." Seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ceritanya bagaimana perjuangan seorang ibu dan perjuangannya sebagai seorang abdi negara harus balance dan seimbang. Dan mungkin kita akan melihat bersama-sama teman-teman di layar kaca ada sedikit surprise dari teman-teman Tikim nih Bu. Ini di dalam video, siapa aja sih Bu di dalam video? Ini adalah anak-anak saya. Anak saya cuma 2, perempuan semua, anak dan suami ini. Yang di atas tadi itu usia anak saya waktu saya bertugas di Bali. Masih kecil ya? Ya, ini mereka masih kecil-kecil. Romantis sekali ya pemirsa. Keluarga Cemara. Ini anak pertama saya ini yang masih bayi. Ini waktu saya pelantikan di Kalim Polewali Mandar. Dan yang di bawah ini terakhir di Parepare. Tetap harmonis, walau ibu mengejar karir tapi keluarganya tetap harmonis. Dan mungkin bisa menginspirasi teman-teman sahabat Mira di luar sana kalau wanita juga itu tidak ada batasannya dalam berkarir. Iya, betul. Dan baik, mungkin kita bisa masuk ke ada pertanyaan nih Bu, beberapa pertanyaan terkait seksi Tikim. Dan mungkin Ibu bisa diceritakan sedikit terkait apa saja sih yang menjadi bagian dari seksi Tikim ini Bu, izin. Kalau seksi Tikim ini terdiri dari 2 subseksi. Yang pertama itu subseksi informasi dan komunikasi. Yang kedua itu subseksi teknologi informasi. Kalau subseksi informasi itu menyiapkan konten. Oke. Ya, konten informasi keimigrasian, baik berupa brosur, media sosial, web maupun infografis. Juga memberi pelayanan informasi ke publik seperti menjawab pengaduan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat seputar pelayanan keimigrasian. Kami juga menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti kerjasama dengan media-media online untuk menyebarkan informasi keimigrasian. Begitu. Kalau untuk subseksi teknologi, semua aplikasi yang dipakai itu seperti SIMKIM, aplikasi M-Paspor, paspor elektronik gitu. Di mana Tikim juga menjadi penjaga data keamanan. Jadi semua data itu dijaga sama Tikim agar tidak ada kebocoran dan tidak disalahgunakan, termasuk backup data. Memastikan bahwa jaringan server itu berjalan dengan baik sehingga pelayanan di kantor imigrasi juga berjalan dengan baik dan lancar. Jadi seksi Tikim itu bisa dikatakan dia adalah otak digital kantor. Ujung tombak. Iya, karena segala urusan kesisteman, teknologi, jaringan sampai keamanan data itu semua ada di Tikim. Juga penyebaran informasinya baik melalui media sosial maupun media-media online yang kerjasama dengan kami. Gitu. Betul, baik Ibu. Berarti tugas Tikim ini bisa dibilang cukup luar biasa ya Ibu ya? Iya, betul. Karena seperti ujung tombak. Bagaimana cara kita membangun citra dan kepercayaan publik terhadap kantor imigrasi? Iya, betul. Nah, bagaimana sih Bu peran Tikim dalam mendukung layanan dan pengawasan keimigrasian? Di sini Bu. Tikim itu menjadi jantung transformasi digital pada layanan keimigrasian. Perannya itu bukan hanya untuk menyediakan sistem informasi, tapi juga memastikan bahwa seluruh layanan pengawasan itu berjalan dengan lancar. Dengan memperkuat sistem seperti aplikasi M-Paspor, AutoGate di bandara, terus integrasi data dengan Disduk Capil, juga memperkuat sistem pengawasan orang asing, misalkan aplikasi APOA, terus sistem intelijen yang berbasis data dan integrasi data perlintasan dari seluruh pintu-pintu masuk di Republik Indonesia. Baik. Nah,
Kalau di Kota Parepare sendiri nih Bu, apakah masyarakat sudah merasakan kemudahan dari sistem online yang diimplementasikan seperti aplikasi M-Paspor? Ya, masyarakat Parepare khususnya dan juga masyarakat di luar di wilayah kerja kantor imigrasi Parepare itu sudah merasakan kemudahan aplikasi M-Paspor, di mana mereka tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor imigrasi untuk melakukan pendaftaran, tapi cukup dilakukan di rumah atau di mana saja melalui aplikasi M-Paspor. Di situ masyarakat bisa menentukan kantor imigrasi mana yang akan mereka tuju, terus mengunggah sendiri data dirinya seperti KTP KK dan akte lahir, terus menentukan jam dan tanggal kedatangannya ke kantor imigrasi. Oke, jadi lebih mudah ya Ibu. Iya, betul. Soalnya langsung daftar dari rumah dan datang ke kantor sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh pemohon itu sendiri. Oke. Jadi untuk foto dan pengambilan sidik jari itu ditentukan sama pemohonnya sendiri. Jadi masyarakat jadi lebih dimudahkan Iya. dalam pembuatan paspor. Dan untuk kategorinya sendiri Bu, yang bisa mendaftar di aplikasi M-Paspor itu Kalau apa untuk saja? pendaftaran M-Paspor itu yang berusia produktif, kecuali untuk lansia, pemohon disabilitas, anak di bawah 5 tahun itu bisa langsung walk in. Artinya tidak perlu mendaftar pada aplikasi M-Paspor. Mereka cukup datang langsung ke kantor imigrasi dan akan dilayani. Kecuali yang berusia produktif itu wajib mendaftar di aplikasi M-Paspor sebelum melakukan permohonan paspor begitu. Oke, berarti masuk di kategori prioritas ya Ibu? Iya, betul. Baik, luar biasa sekali ya Ibu bentuk pelayanannya dari M-Paspor ini. Dan bagaimana sih cara Tikim menangani kendala seperti gangguan sistem atau konektivitas di daerah? Nah, begitu ada laporan, kami dari Tikim akan segera mengecek titik masalah. Kadang, misalkan kalau masalahnya tidak ini, cukup merestart server atau mengganti kabel-kabel yang lag, atau kalau tidak memperbaiki konfigurasi perangkat. Nah, kami juga memonitoring sistem itu secara real time. Jadi, jika ada gangguan-gangguan kecil itu gampang teratasi. Oke, berarti masalah Tikim ini Bu betul-betul kompleks ya. Iya, betul. Masalah teknologinya, Dan masalah penyebaran informasinya, betul-betul kompleks. Dan mungkin kita bisa bergeser sedikit ke masalah humas, Ibu izin. Mengapa peran humas itu sangat penting dalam menjaga citra dan reputasi dari suatu lembaga? Nah, kalau humas itu bisa dikatakan penjaga gerbang cerita sebuah kantor atau lembaga. Nah, karena publik tidak akan tahu apa yang benar-benar terjadi di kantor tersebut atau di lembaga tersebut kalau tidak ada yang menceritakan dengan baik. Jadi humas yang hebat itu bisa membuat suatu lembaga terlihat manusiawi, profesional, dan bisa dipercaya. Karena masyarakat itu butuh informasi yang jelas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman, di mana ketika masyarakat paham, maka kepercayaan akan timbul. Berarti tugas humas itu membangun kepercayaan terhadap publik ya Ibu? Iya, jadi humas itu bukan sekedar tim dokumentasi yang datang ketika ada acara foto-foto. Sebenarnya mereka adalah navigator reputasi, memastikan kantor itu berada di jalur kepercayaan publik. Kalau humas bekerja dengan cerdas dan kreatif, citra lembaga itu akan kokoh sekalipun berada di tengah-tengah tantangan. Baik. Ternyata humas keren guys. Nggak sekedar foto-foto, dikiranya foto-foto aja tuh humas. Padahal ternyata tugasnya lebih dari itu ya Ibu, membangun citra. Baik, untuk tantangannya sendiri yang dihadapi oleh humas ini Bu, terutama di imigrasi Parepare di era di era informasi digital seperti sekarang. Kalau berbicara tentang humas imigrasi Parepare, di era reformasi digital saat ini, tantangannya itu bukan hanya sekedar posting di medsos terus selesai. Karena publik itu makin kritis, di mana teknologi bikin ekspektasi masyarakat itu naik berkali-kali lipat. Jadi tantangan kami itu adalah harus cepat menjawab isu atau pertanyaan atau keluhan dari publik, tapi kecepatannya juga harus diimbangi dengan ketelitian. Karena sedikit saja salah, nama kantor yang dipertaruhkan. Karena publik itu sukanya dia info instan. Tapi kita sebagai instansi pemerintah juga harus memastikan kebenaran itu. Tantangannya juga itu salah satunya bagaimana cara menghadapi komentar publik yang kritis. Masyarakat sekarang itu tidak segan-segan lagi untuk protes di kolom komentar, di DM ataukah di WA. Banyak yang emosi dulu baru bertanya.
Julid ya Bu, julid. Iya, jadi humas hadir sebagai jembatan yang sabar dan komunikatif. Jadi kita harus banyak-banyak sabar dan tidak terpancing. Humas juga itu salah satunya harus meluruskan isu-isu. Misalkan ada isu-isu yang liar, misalkan, urus paspor tidak perlu melampirkan KTP, KK sama akte lahir. Padahal jelas-jelas aturannya itu sudah ada. Disitulah humas lagi harus meluruskan info yang keliru itu, biar tidak menjadi bola panas di masyarakat, sehingga konflik tidak bertambah panas. Dan yang paling yang menjadi tantangan juga itu adalah keterbatasan SDM dan skill digital. Transformasi digital itu keren, tapi kalau personilnya belum semua melek konten, desain, manajemen medsos, dan public speaking digital, ya kita ngos-ngosan juga. Ya, Jadi upgrade skill itu menjadi PR yang wajib di Tikim baik. atau di Humas. Sama kita juga harus menyimbangkan layanan antara offline dan online. Seperti aplikasi paspor dan paspor itu memang memudahkan masyarakat, tapi tidak semua masyarakat itu nyaman dengan teknologi itu karena masih banyak yang masih tidak paham teknologi. Jadi disitulah tugasnya Humas, kita harus mengedukasi masyarakat supaya paham. Jadi edukasinya secara berkelanjutan. Tiap unggahan juga, publikasi sampai cara menjawab petugas itu harus selaras. Dengan kata lain itu Humas adalah penjaga wajah instansi. Jadi Yes. kalau ada yang bertanya secara kasar, mau marah-marah, tetap kita harus menjawab secara baik-baik. Dan perlu banyak-banyak minta maaf. Itu penting sih itu ya, Iya. minta maaf. Dan untuk Humas Imigrasi Parepare sendiri nih Bu, bagaimana menurut Ibu? Kalau menurut saya itu sudah lumayan, ditambah dengan adanya teman-teman CPNS yang baru, Yes. sehingga tugas-tugas kami di Tikim ini sangat terbantu. Alhamdulillah sangat terbantu ya Ibu. Dan bagaimana sih strategi Humas Bu untuk menyampaikan informasi kepada publik? Salah satu caranya itu kita menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pada saat menjawab pertanyaan atau keluhan ataupun kritikan, baik melalui medsos maupun WA pengaduan. Kita harus banyak stok-stok sabar karena masyarakat itu terkadang dia marah-marah dulu baru bertanya. Ya. Jadi kita jangan terpancing emosi, tetap sabar dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, intinya sabar. Iya, kita juga melakukan sosialisasi di wilayah-wilayah kerja kantor imigrasi Parepare, mensosialisasikan tentang aturan-aturan terbaru dari keimigrasian. Juga ada penyebaran informasi. Jadi kami turun langsung ke lapangan dari satu kantor ke kantor yang lain untuk menyebarkan semacam brosur itu untuk membantu masyarakat yang kiranya belum sampai informasinya bahwa di kantor imigrasi Parepare itu pelayanannya untuk pembuatan paspor harus melalui aplikasi M-Paspor. Jadi di situ kami memberikan informasi terkait aturan, terkait persyaratan, sama tarif paspor itu kita inikan. Juga di media sosial kita juga menampilkan infografis maupun video-video tentang persyaratan paspor, tata cara mendaftar online, tarif paspor dan aturan-aturan serta informasi terbaru dari informasi-informasi terbaru tentang keimigrasian. Kita juga salah satunya juga kita berkolaborasi dengan media-media online. Untuk saat ini kita sudah melakukan perjanjian kerjasama dengan 8 media online. Oke, baik. Tadi disampaikan kita bekerja sama dengan media massa dan wartawan nih Bu. Iya. Nah, bagaimana sih caranya membangun hubungan yang baik dengan media massa dan wartawan itu? Salah satu caranya kami itu selain bekerja sama dengan beberapa media online, kami juga biasa mengadakan acara seperti acara bincang santai dengan mengundang media online baik yang kerjasama dengan kita atau tidak, teman-teman wartawan. Jadi kita duduk berkumpul membahas isu-isu tentang keimigrasian. Jadi itu membantu kami untuk melakukan penyebaran informasi keimigrasian ke masyarakat luas. Oke, jadi ada namanya bincang santai Iya. dengan rekan-rekan media ya, Iya, Bu? betul. Baik, nah sekarang di tengah maraknya hoax nih Bu, terutama kan sekarang AI semakin berkembang, banyak netizen yang gampang, gampang terpancing, mudah dibohongi lah Ibu ceritanya. Nah, bagaimana sih Humas ini membangun kepercayaan publik? Salah satunya itu kami menjadi sumber informasi yang paling cepat dan paling jelas. Biasanya publik itu percaya
pada apa yang pertama mereka baca. Jadi humas itu harus gesit merespon isu-isu misalkan update regulasi ketika ada perubahan, info antrian, layanan, dan kendala itu disampaikan secara terbuka. Kami juga rutin meluruskan info-info yang menyesatkan seperti hoax itu ya. Jika ada isu yang menyesatkan, kita langsung memberi penjelasan yang berbasis regulasi dan data yang resmi sehingga masyarakat tidak bingung lagi yang mana sih yang hoax, yang mana sih yang benar. Terus kita juga membangun komunikasi dua arah di mana kolom komentar dan DM itu sebenarnya bukan sebuah gangguan. Kalau misalkan ada yang bertanya atau mengkritik, tapi itu adalah barometer kepercayaan, di mana jawaban yang cepat, nada empati, tidak menggurui, di mana ketika publik merasa didengar, mereka otomatis akan percaya pada kita. Baik. Jadi humas harus bekerja cerdas dan bekerja cepat terhadap teknologi ya. Baik, selanjutnya. Inovasi terbaru yang dilakukan Humas Imigrasi untuk meningkatkan pelayanan informasi publik apa Ibu Iin? Kalau berbicara tentang inovasi saat ini kantor imigrasi Parepare mempunyai 4 inovasi ya. Salah satunya itu adalah inovasi APA 7. Berarti itu dari bahasa daerah sebenarnya dari 4 dan 7, yaitu pengambilan paspor di luar jam kerja dari jam 16 sampai jam 19 malam, dari jam 4 sore sampai jam 7. Ini memungkinkan masyarakat mengambil paspornya di luar jam kerja normal. Jadi misalkan masyarakat yang di luar dari Parepare itu, misalkan telat sampai di kantor, itu bisa mengambil paspornya sekalipun pelayanan sudah tutup. Kedua, inovasi PAS 7, itu paspor sampai tujuan. Ini layanan pengantaran paspor sampai ke rumah, dikhususkan untuk pemohon, lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, dan anak-anak itu khusus yang berdomisili di kota Parepare. Inovasi selanjutnya itu juga ada Mantau Pare. Ini adalah manajemen antrian terintegritas, di mana pada saat pemohon ingin mengambil paspor yang sudah selesai, mereka tidak perlu menunggu di depan loket pengambilan. Jadi mereka bebas bisa nunggu di kantin sambil ngopi atau di pojok baca atau di wilayah sekitar kantor imigrasi, karena alat tersebut akan berbunyi jika paspor yang bersangkutan sudah bisa diambil. Yang terakhir itu ada inovasi Kurma. Kurma itu QR code untuk masyarakat, sehingga memudahkan masyarakat jika membutuhkan informasi misalkan layanan keimigrasian, persyaratan paspor, terus kanal-kanal pengaduan, itu bisa tinggal scan barcode-nya. Berarti luar biasa sekali ya teman-teman, inovasi yang dikeluarkan oleh Kanwil Parepare ini benar-benar memudahkan masyarakat ya Ibu? Iya. Benar-benar terbantu. Baik, nih ada pertanyaan terakhir nih Bu terkait peran Humas dalam mendukung reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik itu apa? Kalau untuk mendukung reformasi birokrasi itu, salah satunya kita memberitakan dan mensosialisasikan komitmen reformasi birokrasi. Di mana kantor imigrasi Parepare itu sudah menyatakan secara terbuka bahwa kami sedang menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Di mana Humas menyebarkan informasi-informasi layanan sebagai wujud reformasi birokrasi, misalnya 4 inovasi yang diluncurkan sebagai bagian dari komitmen tersebut. Dengan demikian publik akan tahu bahwa perubahan sedang berjalan, bukan hanya sekedar janji. Kami juga menyediakan akses informasi publik yang transparan, di mana melalui kanal online itu memberikan informasi penting seperti persyaratan paspor dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di Instagram resmi Kanwil Pare juga itu tercantum kontak WA. Di situ kami juga menyatakan bahwa bebas pungli, gratifikasi, dan korupsi. Transparansi ini membantu untuk mengurangi ruang dan praktik yang tidak baik. Juga membangun kepercayaan publik kepada kantor imigrasi Parepare. Kami juga memfasilitasi pengaduan dan interaksi dua arah. Itu adanya kadal pengaduan masyarakat seperti Kurma tadi, inovasi Kurma tadi. Ya, itu penting agar Humas bukan hanya menyampaikan kami melayani, tapi kami juga menerima suara, kritikan, dan keluhan. Ini bagian dari birokrasi yang responsif. Di mana reformasi birokrasi itu tidak hanya soal pelayanan, tapi soal tata kelola, integritas, manajemen sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas. Humas punya peran penting untuk mengkomunikasikan bahwa organisasi ini berubah ke arah yang lebih baik. Dan untuk mendukung ini kita melalui pesan internal maupun eksternal.
Oke, baik. Luar biasa sekali ya pembahasan kita hari ini terkait masalah Tikim dan Humas yang sudah dibahas kita dari awal tentang perjalanan karir Ibu, terkait peran dari Tikim, tentang tugas dari Tikim itu penyebaran informasi, masalah backup data, teknologi, dan terkait Humas yang tidak hanya sekedar foto-foto guys, tapi bagaimana cara membangun citra positif dan kepercayaan dari publik. Baik, terima kasih banyak Ibu untuk sudah berbagi insight dan pengalaman yang sangat berharga. Dan sahabat Mido, izin Ibu mungkin bisa diberikan closing statement untuk teman-teman yang ada di rumah. Kami percaya bahwa informasi yang baik akan menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Humas Imigrasi Parepare akan terus hadir dengan inovasi, transparansi, dan komunikasi yang terbuka. Bersama masyarakat, kita wujudkan keimigrasian yang modern, cepat, dan semakin humanis. Humas hadir, informasi makin gampang. Imigrasi Parepare, Makanja. Buat sahabat Mido, jangan lupa untuk terus ikuti podcast Baco BC Mabicara karena akan ada topik yang sangat menarik seputar dunia keimigrasian dan pelayanan publik. See you!